Dan pemirsa, hari ini Masjid Istiqlal Jakarta memotong 78 hewan kurban, termasuk sapi dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Nata Arman di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Ya Nata, apakah pemotongan hewan kurban sudah dilakukan dan khusus sapi dari Prabowo Gibran akan dibagikan ke siapa saja? Ya baik, selamat siang Fajar dan juga pemirsa terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di area Masjid Istiqlal Jakarta sudah dilakukan sejak pukul 8 kurang tadi, khususnya untuk sapi milik Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tadi lebih awal dan dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian juga untuk spesifikasi dari sapi yang dikorbankan milik Presiden Prabowo sendiri adalah sapi jenis simental. Kemudian juga untuk Wakil Presiden Gibran ada jenis Brahman Cross yang dinamakan Siloreng dan juga Wirabumi dengan berat masing-masing 1,2 ton dan juga 1,3 ton. Kemudian nantinya setelah dilakukan pemotongan akan didistribusikan kepada warga, namun untuk skemanya sendiri ini dilakukan distribusi secara tertib yang mana nantinya dari pihak warga ataupun dari masjid-masjid binaan Istiqlal sendiri akan melakukan jemput bola. Kemudian dari situlah nanti akan dibagikan ke masyarakat yang ada di sekitar. Jadi sistemnya bukan menggunakan sistem lama seperti beberapa tahun yang lalu yang mana masyarakat melakukan kumpul seperti itu di halaman Masjid Istiqlal dengan membawa kupon untuk menerima secara langsung. Namun melainkan untuk saat ini tidak ada lagi hal tersebut karena untuk menjaga dari rasa aman dan juga ketertiban yang ada di kawasan Masjid Istiqlal. Kemudian rencananya pada pukul 11 siang hari ini akan dilakukan pendistribusian ke beberapa lokasi terutama wilayah sekitar masjid-masjid binaan dari Masjid Istiqlal dan juga pesantren-pesantren yang ada di kawasan. Kemudian selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa untuk total keseluruhan dari hewan yang ada di sini sekitar 84 yang terdiri dari 60 lebih ekor sapi, kemudian juga 16 ekor kambing dan 1 domba. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Fajar. Baik, terima kasih Nata melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan orang menyerang lapas kelas 2A di Sulawesi Selatan. Massa yang mengaku pendemo ini merusak sejumlah bagian lapas. Puluhan orang dengan mengendarai motor menyerang lapas kelas 2A di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka bahkan menabrakkan motor mereka ke pintu lapas dan memecahkan kaca jendela ruangan pegawai lapas hingga melempar kursi ke atap. Beruntung tidak ada petugas lapas yang terluka akibat serangan anarkis ini. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan 5 orang untuk diperiksa. Pada saat mereka datang, konvoi, ada mobil dan motor. Sampai sini yang motor itu langsung ke dalam, langsung menabrakkan motornya di pintu porti P2U. Kemudian ada sebagian juga yang melakukan pengerusakan. Kami mengamankan barang bukti itu pecahan kaca, terus ada 2 kursi, terus serpihan pecahan batu. Aksi penyerangan oleh massa pendemo ini hingga kini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Bonto Maranu dan Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kamera pengawas merekam aksi perampokan bersenjata api di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 2 pelaku perampokan menodongkan senjata api kepada 2 karyawan minimarket. Di bawah ancaman senjata, kedua karyawan yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Terima kasih. Itu pelakunya berapa orang sih Pak? Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar adalah sekitar 2 orang. Apakah ada kaitannya dengan yang di Duren yang di Jakarta Pak? Kami melihat yang di sana kita juga berkoordinasi dengan
Polres Jakarta Timur, apakah ada kesamaan, kami masih berkoordinasi. Hingga saat ini Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Unit Reskrim Polsek Palmerah berhasil menangkap komplotan begal dan penadah barang curian di Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku begal menggasak motor korbannya dengan modus mengaku sebagai polisi dan mengancam korban dengan pistol. Seperti inilah cara dua orang pelaku begal memepet motor korban di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengaku polisi dan jika korban tak menyerahkan motornya, kedua pelaku mengancam dengan pistol. Pelaku yang menakut-nakuti korban berhasil membawa kabur motor korban. Usai adanya laporan korban, Polsek Palmerah, Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku. 2 orang diantaranya pelaku begal motor dan 1 orang lainnya sebagai penadah motor hasil curian. Kedua pelaku yang merupakan residivis dengan kasus serupa melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai polisi yang memepet dan merampas motor korban. Modus operandinya pelaku 3 orang tersebut pepet rampas dan mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian korban ditanyakan membawa obat-obat larang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 pelaku curanmor babak belur dihajar massa saat tertangkap tangan hendak mengambil sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan sebuah warung di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencurian tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku yang mencoba membawa kabur motor korban. Mendengar suara mesin motor, korban langsung berteriak meminta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban dengan sigap mengejar dan menangkap para pelaku tersebut. Yang merasa kehilangan motor, pukul aja bang, pukul. Mereka menghajar para pelaku hingga babak belur dan mengikat ketiganya di tiang listrik sebelum dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Cuman aku lagi nyuci piring di belakang, dan terus anakku tuh yang satunya nomor 2 lagi metikin cabe, terus yang anak yang pertama lagi tiduran di yang ini. Terus posisinya motor ada di sini, kuncinya ngegantung. Iya, kuncinya ngegantung. Polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan. Kasus tersebut kini tengah dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Polisi ungkap motif pelaku pembunuhan gadis muda yang dilempar dari atas tol Bogor. Pelaku ternyata teman sekolah korban yang dipicu sakit hati. Motif pembunuhan terhadap seorang gadis muda, Anggi Aulia, yang tewas akibat dilempar dari atas tol Bogor Auto Ring Road, Kota Bogor, terungkap. Pelaku pembunuhan sadis ini ternyata Fenrian, teman sekolah korban saat di SMK. Peristiwa berawal saat keduanya bertemu dan ngopi bareng di kawasan Stadion Pakansari Bogor. Tak disangka saat di dalam mobil, pelaku tega menjerat leher korban menggunakan dasi. Namun saat di perjalanan melihat korban masih bernafas, pelaku panik dan membuang korban dari atas jalan tol Bor. Tersangka ternyata menyimpan dendam lantaran sakit hati dengan ucapan korban saat bertemu 2 pekan lalu. Dari tangan tersangka disita barang bukti senjata tajam, dasi, mobil milik korban, uang dan pakaian korban. Sampai saat ini pengakuan dari yang bersangkutan mengakui masih sakit hati ketika bertemu 2 minggu yang lalu. Korban mengatakan pada si pelaku
dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilaf dan dendam kepada korban. Demikian, Bos. Sebelumnya, detik-detik Anggi Aulia dilempar dari atas tolbor Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu kemarin terekam kamera pengawas. Korban tewas mengenaskan setelah tubuhnya terhempas dari ketinggian 20 meter. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang membawa kabur mobil korban. Berhenti atau kami ambil tindakan tegas terukur. Aksi penangkapan pun diwarnai kejar-kejaran di tol Cisamdawu, Subang, Jawa Barat. Pelaku tertangkap usai mobil curian yang dikendarainya terperosok hingga terguling. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara atau maksimal penjara seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi membongkar gudang penyimpanan narkoba jenis sabu yang berlokasi di sebuah apartemen di Makassar. Dari hasil penggerebekan, polisi pun berhasil mengamankan 1.125 gram narkoba jenis sabu. Tim Sus 2 Wolf Satres Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap gudang penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah apartemen di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari pengungkapan ini, 3 orang pelaku berhasil diringkus. Polisi juga berhasil mengamankan 1.125 gram sabu yang telah dikemas dalam berbagai ukuran. Kau satu kamar semua. Kau dibantu. Bukan, maksudku begini om, ini kalau kuda tuh tidak terbuka dia sama saya. Tapi kan kau lihat itu. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah mengedarkan sabu selama 2 bulan terakhir dan memanfaatkan media sosial dalam melakukan transaksi. Dari keterangan pelaku, polisi juga mendapati pria berinisial AR yang merupakan pemasok narkoba yang kini dalam proses pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman maksimal mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.